Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duni Yunus dalam pesan akhir tahun 2020. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk beberapa saat lagi saya akan mulai acara ini dengan segera. Namun saya akan seperti biasa mengundang teman-teman saya untuk hadir pada malam hari ini bersama-sama dengan saya. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah libur saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman. Apa yang saya akan bahas pada malam hari ini adalah sebagian pembahasan dari apa yang akan saya bahas sepanjang akhir tahun ini. Dan bila Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberkati oleh acara ini, senantiasa silakan Bapak Ibu sekalian merepost kembali acara ini agar teman-teman Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan serta sahabat terkasih mendapat berkat dari acara ini. Ya, dalam beberapa saat lagi saya akan mulai. Sambil menunggu rekan-rekan semua bisa hadir pada malam hari ini. Baik, bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu sekalian? Dimanapun Bapak Ibu sekalian, kiranya kasih Tuhan melawat dan kasih setianya mengikat Bapak Ibu sekalian. Saya akan segera memulai acara ini. Apa akan saya bahas ini adalah bagian dari potongan khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Karena apa yang akan kita bahas dalam pertemuan malam hari ini adalah membahas tentang apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Kita akan bahas dan kita akan mempersiapkan betul-betul apa yang terbaik bagi Tuhan. Oke. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Shalom buat Ibu Levina dan Ibu Ayu di Sorong. Ya. Baik, akan segera saya mulai tepat jam 7 waktu Indonesia Barat. Sekarang baru jam 7 kurang 3 menit. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini dari rekaman-rekaman sebelumnya, juga saya memposting ini di Facebook. Selain di Facebook, saya memposting ini juga di YouTube channel. Bagi Bapak Ibu sekalian bisa menonton lebih banyak di dalam YouTube channel saya, dari berbagai macam pembahasan semuanya ada di sana. Dan acara ini senantiasa diadakan setiap hari, namun akan diberitahukan secara khusus tepatnya jamnya jam berapa pada saat siang di Facebook. Saya akan beritahukan secara langsung jam 12 siang kira-kira. Dan seperti biasa, biasanya hari Rabu itu ada acara grup. Namun sepanjang akhir tahun ini kita akan mengadakan online lewat Facebook semuanya, tanpa lewat Zoom. Jadi semua orang yang belum punya akun Zoom bisa mengikuti lewat akun Facebook ini, dan silakan dibagikan secara langsung kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Baik, saya akan mulai dengan segera dalam pembahasan hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya.
Terima kasih atas tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan, kemurahan, rencana-Mu yang sempurna. Izinkan kami mendengarkan rencana-Mu, pengajaran-Mu, apa yang akan Kau lakukan di tahun depan. Berikan kesempatan buat anak-anak Allah, bagi umat-Mu untuk mengenal jalan-jalan-Mu, dihidup oleh perkataan, hingga kami beroleh pengharapan yang baru, beroleh kekuatan, semangat yang baru. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Berkatalah sepanjang pertemuan ini, kuasai hati kami dengan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Seperti apa yang saya bilang tadi, saya membagikan ini sepanjang akhir tahun ya, dan sepanjang akhir tahun ini saya membahas tentang hal-hal yang akan kita rencanakan dengan pemetaan di tiap-tiap kota. Lebih lanjut, lebih dalamnya seperti apa, mari kita ikuti dulu hari ini pembahasannya seperti bagaimana, dan di kota-kota Bapak Ibu sekalian biarlah kasih Tuhan betul-betul melawat. Ya, saya akan membagikan potongan ayat dari Matius 24 ayat 4 sampai 7, dan saya akan membagikannya secara spesifik di 4 ayat itu sampai dengan di ayat-ayat setelahnya. Nanti juga saya akan membagikan secara spesifik. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah potongan ayat dari keseluruhan khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Sebelum semuanya terjadi, termasuk penyalibannya, dia kematiannya, dia kebangkitannya, Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya dalam satu pengajaran yang lebih dalam. Dan ia mengungkapkan tentang apapun saja yang akan terjadi di dalam akhir zaman. Meskipun murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu kemungkinan besar nggak akan sampai di akhir zaman, yang bahkan kita belum juga sampai ke sana. Namun pemberitaan Tuhan Yesus di masa itu ini berlaku juga di masa-masa sekarang, ketika pada saat itu dicatat oleh Matius. Pada hari ini juga ketika kita mendapatkan ayat yang sama dari apa yang diberitakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Hari ini juga Tuhan Yesus memperingatkan kita, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya Yesus, Tuhan kita, sedang mengadakan hubungan pribadi dengan kita, agar kita mengetahui maksud kedatangannya ke muka bumi ini yang kita rayakan kemarin Natal, sampai dengan penyelamatan yang sesungguhnya yang datang dari sorga pada saat kedatangannya yang kedua kali di awan-awan. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa kekristenan itu berasal dari yang namanya bagaimana Yesus lahir di hati kita, kemudian bagaimana kita bisa naik dalam penyelamatan.
Kita diraihkan dari dunia ini untuk masuk kepada kekekalan. Di muka bumi ini kita ini sedang disekolahkan dalam satu kehidupan, dalam sistem kerajaan Allah. Maka yang dipentingkan adalah bagaimana Tuhan Yesus mengadakan hubungan yang indah, hubungan yang dekat dengan umatnya, dengan domba-dombanya. Setiap domba mendengar gembalanya, setiap domba mendengar suara Tuhannya. Itulah yang Alkitab bilang, domba-dombaku mengenal suara. Dan bila dikatakan oleh Tuhan Yesus pada malam hari ini lewat ayat ini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu artinya bila kita tidak berwaspada, penyesatan sudah ada. Dan setiap orang Kristen ada bahaya untuk disesatkan. Siapa menyesatkan? Firman Tuhan mengatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka mengaku Mesias, mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa dan sanggup menyelamatkan orang lain. Bahkan mungkin sekumpulan bangsa, bahkan mungkin sekumpulan orang-orang. Bahwa akan adanya penyelamat yang bisa menyelamatkan orang-orang dari wabah, dari penyakit massal, dari peperangan dan sebagainya. Namun mereka bukanlah Mesias. Bahkan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ayat ke-6 lanjutannya, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Artinya bahwa semuanya mesti diawali dengan berbagai macam ketegangan, konflik. Bahkan akan adanya satu global, bencana global. Seluruh dunia terkena bencana. Semuanya harus terjadi, bahkan ada peperangan. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Tapi itu belum kesudahannya. Semuanya adalah awal. Dan kalau kita teruskan di ayat akhir di pasal ini, adanya burung bangkai yang menantikan kematian massal manusia. Bapak Ibu sekalian, semuanya mesti terjadi. Bukankah semuanya sudah dinubuatkan dalam Alkitab? Bahwa akan adanya bangkitnya antikristus yang menguasai bangsa-bangsa. Jadi di manakah umat Kristen berada? Di manakah dan apa posisi orang Kristen kebanyakan di masa-masa akhir zaman ini? Apakah kita terrelasi dekat dengan Tuhan seperti apa yang tadi Tuhan peringatkan? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Firman Tuhan katakan bahwa setiap apa yang tertulis di dalam sejarah dan Alkitab, hari terbesar dan terdahsyat dan yang paling mengerikan itu terjadi justru di dalam 7 tahun masa Antikristus, dan di 3,5 tahun yang terakhir itu adalah masa-masa yang paling mengerikan dari semua sejarah yang ada di bumi ini. Jadi kita sedang menuju ke sana. Kita sedang menuju yang dinamakan kepada akhir zaman. Sebelum semuanya ada, sebelum semuanya muncul, Tuhan telah menyatakannya kepada kita secara jelas. Itu sebabnya maka adakanlah hubungan yang dekat dengan Tuhan, seperti apa yang Ia inginkan. Ia yang mendekat, Ia yang punya inisiatif.
datang kepada kita. Yang kita rayakan kemarin, Natal 25 Desember itu. Bapak Ibu sekalian, di ayat 8 selanjutnya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita berpikir bahwa kita tidak akan menikmati masa-masa itu. Karena benar Alkitab menyatakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu pengeraiban orang percaya dari bumi, akan muncul sebelum Antikristus ada di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah benar. Namun persekusi, penganiayaan zaman susah sebelum masa 7 tahun itu memang benar ada. Dan orang-orang pilihan yang akan diangkat ke sorga pun mengalami hal itu di luar 7 tahun kesesakan. Karena di ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bagi kita, akhir zaman adalah bukan pada saat langit bumi baru ini muncul, kemudian langit bumi baru yang langit bumi lama dibinasakan oleh api. Akhir zaman bagi kita orang percaya adalah pengangkatan orang percaya ke sorga. Dan orang-orang yang tertinggal, mereka mesti mengalami 7 tahun kesesakan pada masa Antikristus atau masa tribulasi. Mereka terus-menerus masuk dalam masa-masa bagaimana mereka masuk ke dalam masa kesesakan itu, dan kemudian 1000 tahun pemerintahan Yesus di muka bumi ini. Dan kemudian ada penyesatan yang sekali lagi muncul dilakukan oleh Lucifer. Dan kemudian baru adanya akhir zaman yang tadi kita bilang, dan penghakiman tata putih, kemudian langit bumi yang baru muncul. Itu berurutan. Namun bagi kita orang percaya rupanya masih ada yang dinamakan dengan persekusi, dinamakan dengan diserahkan supaya kita disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa oleh karena nama. Maka saya mau katakan, inilah tantangan bagi seluruh orang Kristen di seluruh penjuru bumi. Itulah saringan yang betul-betul penampian yang terakhir bagi gereja Tuhan yang benar. Sebelum adanya pengangkatan, sebelum adanya rapture. Mengapa? Karena kemudian bagi mereka yang ketika ditampi, mereka tidak lolos. Mereka ternyata memilih untuk berseberangan dengan orang percaya dan kemudian masuk menjadi golongan kambing atau golongan antikristus. Lihat ini, ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kemudian mereka pun dibuat teralihkan penyembahan kepada Tuhan, berpindah kepada Allah lain yang diusung oleh Antikristus, yaitu penyembahan dilakukan oleh nabi palsu. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mengapa kemudian menjadi dingin? Karena kemudian setiap orang memilih jalannya masing-masing, bukan jalan-jalan yang Tuhan suruh, bukan yang Tuhan inginkan.
Makanya dikatakan dalam Alkitab oleh firman Tuhan sendiri bahwa banyak orang yang akan menjadi yang terakhir. Dan banyak orang yang tadinya terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Berapa banyak yang mungkin kita merasa kita sudah setingkat itu mengikuti Tuhan Yesus. Sudah seberapa seniorkah kita mengikuti Tuhan Yesus? Ada yang mungkin 20, 30, 40 tahun pelayanan. Itu bagus. Namun baik yang 10, 20, 30 bahkan baru 1 bulan pun semuanya memasuki masa-masa yang sama. Dan bisa saja yang duluan lahir baru, menjadi pengabar Injil sebagainya, bisa saja mereka terpeleset ketika ditampik. Dan apa yang terjadi ketika seseorang baru bertobat, baru sekian lamanya, belum sampai gimana-gimana gitu, tapi ketika betul-betul mereka bertahan di dalam kesesakan, dan percepatan terjadi karena orang-orang kudus, kita mengatakan demikian. Dan orang-orang yang demikian meskipun tampaknya masih awal-awal, ternyata mereka lah yang lebih dulu terangkat naik ke surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita lakukan kalau demikian? Maka kalau ternyata adanya satu perpecahan di antara keluarga, dan Alkitab mengatakan demikian bahwa ada ayah yang menyerahkan anaknya, ada anak yang menyerahkan ayahnya, permusuhan terjadi satu keluarga, 2 melawan 3, 3 melawan 2 dan sebagainya. Karena semuanya mesti berpusat kepada Tuhan Yesus. Maka pesan yang dialamatkan kepada kita, yuk kita yang mempunyai sengketa dengan keluarga, dengan anggota keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga kita, selesaikan persengketaan itu, selesaikan perselisihan itu, dan betul-betul meminimalisasi keretakan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Karena kemudian keluarga inilah unit yang paling kecil yang betul-betul Tuhan pakai untuk penginjilan kepada bangsa-bangsa di akhir zaman ini. Nanti akan saya bahas di bawah. Mengapa hal ini terjadi? Tuhan memakai keluarga demi keluarga, agar tidak ada celah-celah dari si jahat untuk memporak-porandakan tubuh Kristus yang besar. Maka saya menyarankan bila adanya seperti itu, hubungilah bila diperlukan hamba Tuhan sebagai mediator, sebagai penengah. Ada kalanya dalam permasalahan seperti ini, semua orang yang membutuhkannya membutuhkan mentoring yang intens, yang benar-benar secara sungguh-sungguh mereka mampu dilepaskan oleh orang yang lebih dewasa, orang yang lebih matang dalam Tuhan. Intens itu berulang kali pertemuannya ya, seperti ada bimbingan pranikah begitu ya. Dan di tingkat yang kedua, bisa saja mentoring itu bersifat hubungan atau berupa pertemuan yang berkualitas meskipun tidak sesering intensif pertemuan yang sering. Namun kemudian sekali pertemuan masalah terpecahkan, banyak masalah terpecahkan. Mungkin pertemuannya seminggu 2 kali, 3 kali, nggak ada masalah, yang penting berkualitas. Dan di tingkat yang ketiga, adanya hamba Tuhan yang available lewat telepon. Kalau seketika diperlukan, dia hadir untuk mendoakan kita. Mengapa? Mentorship sangat dibutuhkan di setiap tubuh Kristus manapun. Karena di sini kita belajar tentang penundukan diri dan kerendahan hatian. Bisa dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, semua dari kita butuh dimentorkan. Semua orang membutuhkan
hamba-hamba Tuhan dalam rangka penundukan diri dan kerendahan hati. Kalau kita menjadi orang yang betul-betul dalam tingkat tertinggi dalam kerohanian, mungkin nggak ada yang bisa menyaingi kita gitu ya. Mulai berdoa kepada Tuhan, kepada siapa saya harus dipantau, dimentoring. Perlu adanya kerjasama dengan orang-orang yang bisa menuntun kita, dengan orang yang bisa menegur kita bila kita salah. Karena di dalam hubungan itu, kita mempercayakan diri bukan kepada orang itu, tapi kepada Tuhan yang menaruh hatinya dalam diri orang itu, agar bisa memperingatkan kita kalau kita salah. Dan sekaligus kita belajar soal penundukan diri dan kerendahan hati. Dan yang ketiga pesan yang disampaikan pada malam hari ini. Bila kita sekarang memikirkan satu usaha-usaha baru yang betul-betul kita mentok di satu tingkat tertentu, inilah mulai buka usaha-usaha baru yang fresh, yang segar, seperti bercocok tanam. Bercocok tanam di sawah, di ladang, di kebun. Mengapa? Bila Bapak Ibu sekalian melakukan hal ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa secara mandiri. Kalau berdagang, bisa untuk berdagang, memperdagangkan, untuk memperniagakan hasil-hasil cocok tanam itu. Kalaupun betul-betul bisa untuk sehari-hari, dipakai sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, mengapa bercocok tanam ini penting? Selain karena masa-masa awal pertumbuhan orang-orang kudus zaman lampau, orang bangsa Israel, mereka diperhadapkan kepada usaha cocok tanam, bagaimana Tuhan mengatur dari hujan awal hingga hujan akhir, dari musim bercocok tanam, musim panen hingga musim sabat tanah, Tuhan perhatikan. Artinya dalam sistem bercocok tanam, Tuhan betul-betul memperhatikan sungguh-sungguh. Dan sebetulnya di dalam masa-masa ini adalah masa-masa bagaimana kita betul-betul diperhadapkan kepada berbagai macam pilihan. Maka sistem bercocok tanam ini sangat cocok bagi kita yang kemudian bisa mengupayakan secara mandiri perdagangan maupun usaha hidup atau untuk makanan sehari-hari. Kita mencukupkan diri dengan yang ada. Kemudian pesan berikutnya yang keempat adalah yang saya lakukan dengan intens belakangan ini adalah mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang kekal. Menurut Kolose 3 ayat 1 ya. Saya mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang kekal, untuk lebih lagi mengasah keterampilan, untuk mengasah apapun yang kita punya di hari-hari ini dalam bidang pelayanan, dalam bidang pengembangan sosial media dan sebagainya. Maka apa yang saya lakukan yang pertama adalah mendengar khotbah yang membangun iman. Dan bila kita sekarang seseorang yang terlibat dalam pelayanan, kembangkan diri dalam pelayanan yang bersifat sosial media, karena ini adalah sesuatu pelayanan yang luar biasa yang diciptakan oleh dunia, tetapi ternyata Tuhan berjalan dengan kuat di situ. Kita bisa melihat bahwa ketika pandemi ini terjadi, setiap gereja yang mempunyai sosial media bertahan dengan jemaat di rumah masing-masing, sekalipun mereka bisa tetap memberitakan Injil. Kalau saya boleh sarankan, lihatlah tutorial di YouTube mengenai pengembangan jaringan, pengembangan sosial media, pengembangan bagaimana kita bisa melayani, mengembangkan diri dalam satu digital ministry atau online church. Dan ini kemudian yang hasilnya
kita ternyata membuat diri kita bisa diterima oleh khalayak ramai, oleh banyak orang, banyak kalangan, banyak suku bangsa, bukan karena kita ingin diakui, bukan. Bagaimana Injil atau message dari Tuhan, pesan dari Tuhan tersampaikan kepada banyak orang, itu yang paling penting. Karena ketika kita merindukan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, akan firman-Nya, kita kemudian dibentuk oleh pribadi Tuhan dan hatinya Tuhan untuk kemudian mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dan ini penting agar kita mempunyai satu pesan yang bisa sampai kepada banyak orang. Yang sekarang sekali kita melihat tayangan ini bisa sampai di banyak bangsa, banyak negara, banyak suku, banyak pulau. Bahkan mungkin banyak sekali yang kemudian teralihkan oleh Tuhan kepada hal-hal yang kekal, bukan kepada hal-hal dunia. Meskipun awalnya mungkin Facebook kita melihat hal-hal yang dunia di situ, memakainya untuk sarana-sarana duniawi, tapi kemudian Tuhan mengubahkannya dengan indah. Kita bisa melihat dan mempergunakan Facebook untuk penyebaran Injil. Dan kemudian kalau kita sudah mulai masuk ke bangsa-bangsa, ke negara-negara, maka kembangkanlah kemampuan kita berbahasa asing. Bapak Ibu sekaliannya, minimal bahasa daerah. Bahasa daerah kalau kita akan melayani suku bangsa di Indonesia ini, kita bisa mempergunakan bahasa daerah atau kita bisa mempergunakan gadget yang kita punya, download aplikasi bahasa daerah tertentu, dan kemudian kita bisa berkomunikasi dengan mereka lewat skill yang kita latih belakangan ini. Dan pilihlah dengan teliti grup atau komunitas yang rohani, yang membangun, yang saling mendoakan dan berdoa satu dengan yang lain, dan ada komunikasi yang betul-betul terjaga dengan baik, membentuk WA group. Karena dari situ kita bisa belajar saling melayani, memperhatikan, mendoakan, dan belajar menjadi manusia sosial di dalamnya, yang membaur, bukan eksklusif. Karena kita kalau menjadi orang rohani, menjadi orang yang peka mendengar suara Tuhan, ternyata kita bukan menjadi seorang petapa yang tinggal di bukit, di gunung-gunung yang tinggi, untuk kita kemudian tidak mau berdosa dengan kita memisahkan diri dari dunia. Kalau kita mempunyai pandangan-pandangan yang ketat tentang firman Tuhan, dan itu baik. Tapi apa gunanya pandangan ketat itu kalau tidak bisa memerdekakan orang itu dari kegelapan, dari dosanya. Mulailah kita membaur dengan dunia, tapi tidak terlibat di dalamnya. Ini perlu dilatih bersama-sama dengan orang percaya yang lain untuk melatih pelayanan di dalam sosial, dalam masyarakat. Kita menjadi anak Allah yang membaur di dunia, tapi tidak tercemar oleh dunia. Kita mau berdampak bagi banyak orang. Kita mau memberikan yang terbaik bagi banyak orang dari hatinya Tuhan, bukan dari hatinya kita. Karena kalau kita memakai hati kita dan kemudian orang itu melukakan hati kita, kita akan luka. Tapi kalau memakai hatinya Tuhan untuk menjangkau orang-orang itu, mungkin kita akan luka. Tapi Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk melanjutkan kembali misinya di muka bumi ini, lewat hidup kita, lewat ministry kita. Dan pesan yang berikutnya adalah, ini yang paling penting, tetap di gereja kita masing-masing untuk berjemaat dan tetap bertumbuh di sana dan menjadi dampak yang indah bagi gereja kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan masih banyak hal-hal yang
akan saya sampaikan. Karena di dalam ayat 27-nya dikatakan begini, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung bernazar berkerumun. Bapak Ibu sekalian, ayat ini pernah saya bahas di satu kelas pemuridan, dan di dalam kelas itu saya pun mengonlinekan. Karena ini saya waktu itu membagikannya pada saat sebelum pandemi. Saya ingat banget itu di bulan Februari atau Januari tahun 2020. Saya waktu itu ada di rumah teman saya, kami online. Saya dapat firman begitu, bahwa akan ada satu kematian massal di muka bumi ini. Karena kematian massal itu sebetulnya adalah rancangan si jahat. Dan kemudian pada saat-saat itu banyak sekali orang yang khawatir, cemas, takut dan sebagainya. Tapi itu dalam rencana bahwa ini penampian. Siapa saja yang kemudian meskipun dalam masa-masa itu adanya malapetaka atau musibah, sebetulnya Tuhan pun sedang mengadakan pengeraiban dengan cara pengangkatan orang percaya lewat kematian. Dengan cara yang mungkin kurang lebih sama dengan apa yang kita dapatkan nanti. Hanya bedanya lewat kematian. Bukankah Musa pun oleh Tuhan dibegitukan? Musa mengalami kematian, namun sampai dengan hari ini kuburnya tidak diketahui. Dan Musa pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di Gunung Tabor bersama dengan Elia, berbincang-bincang tentang masuk dan kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi malapetaka memang benar malapetaka. Kalau dari sisi musibah memang itu musibah. Tapi Tuhanlah yang kemudian mempunyai rencana besar. Kita tidak bisa memutuskan, menyimpulkan dengan cara pikiran kita seperti kita ingin semuanya tampak, kita kontrol, kita atur, kita berpikir itu semuanya terfikir oleh pikiran-pikiran kita. Tidak. Tuhan dengan seluruh rencananya, Tuhan dengan seluruh keputusannya itu membawa banyak pihak kepada rangkaian penyelamatan sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, karena masa-masa yang sekarang ini adalah masa-masa yang kemudian muncul adanya pemurnian. Orang-orang yang tumbuh muncul dari segala tekanan, namun munculnya kemudian menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan dari segala sesuatu, baik itu tekanan, pergumulan, masalah, sakit, penyakit. Berharaplah kepada Tuhan. Meskipun tampaknya di depan sana akan ada banyak tekanan yang luar biasa dan dahsyat, tapi Tuhan kita telah memberikan kepada hikmat agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan melaluinya dengan kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu sekalian, tiba di ayat 31 ini luar biasa indah. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Akan adanya pengumpulan orang-orang percaya yang diambil dari dunia berupa pengangkatan. Sebelum itu terjadi, ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan
dari langit dan kuasa-kuasa langit yang akan goncang. Saya mau katakan, selain gereja Tuhan akan mengalami tekanan, persekusi, akan mengalami himpitan, tapi saya mau tekankan bahwa kemudian yang paling digoncangkan adalah segala dunia yang memang diciptakan untuk digoncangkan dan untuk roboh. Agar kemudian Tuhan ketika menggoncangkan kerajaan Allah sekalipun, Dia memang diciptakan tidak tergoncang, akan tetap tenang, akan tetap damai sejahtera. Kuasa-kuasa akan jatuh, akan goncang. Ini bicara soal kuasa-kuasa di dunia ini yang akan digoncangkan oleh Tuhan dan akan jatuh. Namun ketika kita berlindung di tangan Tuhan yang kuat, kita ada dalam kerajaan yang tak tergoncang. Jadi bukan saja kita melihat hal-hal yang kita mesti waspadai, tapi juga kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang ajaib, yang memang kita ini takkan bisa digoncang. Asal mengikuti betul-betul bagaimana prinsip yang tadi kita katakan, bagaimana kita berrelasi baik dengan Tuhan. Domba-dombaku mengenal suaraku, kata Tuhan Yesus. 30, pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mengapa akan meratap? Karena waktunya sudah tiba bagi mereka yang siap diangkat, maka mereka akan terangkat. Tetapi bagi mereka yang kemudian sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan dunianya masing-masing, mereka akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di hari itu ketika Tuhan ada di awan-awan, ketika Ia datang kedua kali, di hari itu jika kita ada dalam posisi yang masih ada jarak dengan Tuhan, masih belum sampai kepada bagaimana mengerti isi hatinya Tuhan, dan Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita secara pribadi, petunjuknya, nasihatnya, hubungan yang dekat yang Ia ciptakan dengan kita dan kita meresponnya dengan bijaksana. Maka kalau kita tidak melakukannya, kita adalah menjadi orang-orang yang kemudian meratap. Kemudian mereka semua akan berduka karena mereka telah melewatkan kesempatan hari demi hari di belakang mereka untuk bertobat, dipulihkan, lahir baru, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mereka akan meratap. Bapak Ibu sekalian, tahu tidak? Bangsa Israel hingga hari ini, ketika mereka merayakan tahun-tahun bersama-sama dengan Allah mereka, mereka di akhir doa mereka menginginkan satu hal. Tahun ini kami masih merayakan di kota kami masing-masing yang tercerai-berai di mana-mana. Orang-orang Yahudi yang ada di mana-mana. Dalam doa mereka seringkali bilang di akhir doa mereka bilang begini, tahun depan kami ada di tanah kami di Yerusalem. Tentu hal ini menjadi satu doa buat pribadi kita, namun kita bukan bermaksud Yerusalem yang mereka maksudkan, tapi kita bermaksud tentang tahun depan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Mungkin pengangkatan tahun depan, mungkin masih beberapa tahun lagi, mungkin masih beberapa puluh tahun lagi. Tapi kalau kita mengupayakan bahwa sedekat itu Tuhan akan datang, bahwa hal-hal yang perlu disiapkan hari demi hari begitu banyaknya dan begitu detailnya,
Maka bagi kita orang percaya, berlakulah bahwa besok itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka kita menjadi orang yang berwaspada, menjadi orang yang penuh dengan roh, menjadi orang yang penuh dengan kebijaksanaan, menjalani hari-hari sisa ini. Ini hari-hari sisa. Makanya saya bilang itu mundur, ini hari sisa. Hari sisa ini dipergunakan karena hari-hari ini adalah hari-hari anugerah Tuhan. Hari-hari kesempatan untuk kita beristirahat dalam setiap hal yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Beristirahat di dalam anugerah Tuhan. Tidak memikirkan hal-hal yang menjerat, hingga kedatangan Tuhan datang sebagai jerat bagi orang yang tidak siap. Maka mari kita persiapan hati kita sebaik mungkin. Upayakan seolah-olah nanti malam kedatangan Tuhan. Entah kita tidur malam, entah kita berjaga, entah kita tidur, tapi ketika Tuhan datang kita siap. 10 wanita yang membawa minyak dan menyalakan api. Mereka semua 10-10-nya tidur. Tapi yang bersiap-siap dengan kedatangan Tuhan itu, mereka yang membiarkan lampu tetap menyala dan membiarkan minyaknya tetap penuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bicara soal kesiapan. Bicara soal penuh dengan roh. Bicara soal kebijaksanaan. Maka cintailah firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan itu merubah hati kita semuanya. Maka kita mendapatkan kehidupan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Engkau taruh di hati kami masing-masing. Setiap nasihat-Mu, setiap peringatanmu kami jaga. Setiap apapun yang membangkitkan kami, biarlah itu menjadi api yang tetap menyala, dan Roh Kudus jaga minyak kami tetap penuh. Jagalah kami akan setiap hal yang baik yang Kau nyatakan, kami menerimanya, dan kami tetap penuh dengan roh. Terima kasih Roh Kudus, bila kami boleh tidur, kami boleh berwaspada akan pernyataan Tuhan. Dan bila kami beristirahat, beraktivitas, atau bersama-sama dengan orang-orang yang terkasih, kami pun tetap dipimpin oleh-Mu dalam kekudusan. Ketika kami berpikir, bertindak, berperilaku, bertingkah laku, atau berkarakter sekalipun, Kau pimpin setiap dari kami penuh dengan roh dan memunculkan buah roh senantiasa. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu, Tuhan Yesus, kami mengasihi. Terima kasih atas semua kebaikan yang Kau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa Sorgawi. Siapkan kami untuk hari esok. Kiranya Engkau yang terus-menerus memberikan pada kami pengajaran dan hati yang waspada. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Berkat-Mu melawat mereka semua. Berkat-Mu melawat kota-kota mereka, bangsa mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka. Yang masih bertikai, berselisih paham, bercekcok, Engkau damaikan. Buat mereka berdamai satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan kepada Indonesia ini, kami mengasihi negara kami mengasihi Indonesia ini. Penuh dengan kemuliaan Allah. Penuh dengan gelombang-gelombang pertobatan. Terima kasih atas negara ini. Terima kasih atas pulau-pulau yang Kau jaga. Terima kasih atas kasih melawat kami sepanjang hari, sepanjang tahun 2020 ini.
Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa besok ada lagi pesan akhir tahun, karena ini kami adakan sampai dengan akhir tahun. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.